A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa alhamdulillah fi wa nabiyullah wa tasyrikin innamal mu'minatu fil islami. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin. Wala isyrafin illa hayyadi inna wa ta'dimin ila al-islami wal hadda barkullahu mulminat. Alhamdulillah para saudara, Allah Subhanahu wa taala menimpahkan kita segala rahmat hidayahnya pada hari ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mencari hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ketahui hari ini Allah memberikan rezeki yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki dan kesehatan yang berupa sehingga kita bisa beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang dan khusyuk. Nah, para saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga Allah memberikan kepanjangan dan berkah umur kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hikmah. Hikmah itu perlu kita ketahui bahwasanya petunjuk itu bukanlah sesuatu yang kita tetap diam dan kita akan menemukan petunjuk. Petunjuk adalah salah satu bagaimana kita hidayah itu harus kita cari. Maksudnya hidayah itu kita cari. Bahkan rahmat pun, rahmat Allah Subhanahu wa taala perlu kita usahakan. Tidak semua sembarangan manusia ataupun mukmin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Nah, apa sih perbedaan antara wajib dan keharusan? Wajib dan keharusan. Kewajiban, wajib dan keharusan. Wajib itu merupakan salah satu keharusan, tidak ada bedanya, tapi salah satu yang membedakan adalah jika kewajiban menurut Imam Syafi'i berkata bahwasanya inna ala qudumu qul uriyan wal mu'minatu haditsan fi mustarada. Ini mana artinya kewajiban adalah salah satu hal, suatu keharusan, ketetapan yang harus perlu kita lakukan, yang dimana sesuai dengan perintah ataupun sesuai dengan himbauan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah kewajiban. Apa sih yang membedakan dengan keharusan? Sedangkan keharusan itu yang perlu kita lakukan. Ini harus kita lakukan. Itu sebuah keharusan. Salah satunya contoh dari sebuah keharusan itu apa? Sebuah kewajiban itu salah satunya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salat, bahkan salah satunya amal-amal yang lain, itu satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keharusan tidak ada bedanya, itu salah satunya apa? Menurut para wali Allah Subhanahu wa taala, mana wahu wa umanihi wa ta'dilakallahu wa tasyratan alaihi da'an. Sebuah keharusan yang perlu kita lakukan. Kewajiban adalah keharusan, sedangkan keharusan adalah yang perlu kita lakukan. Sebenarnya yang perlu kita lihat bahwasanya kewajiban itu merupakan innahu ta'indalhum wa lubana wa ta'atasyidruhum wal qadi wa qatihun innallaha madhiya. Yang dimana suatu kewajiban indanahu ubdan wa tasyaldihi wa ta'u barahnamallah. Jika kewajiban itu merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka perlunya kita melakukan adalah suatu keharusan. Bagaimana yang perlu kita lakukan adalah suatu keharusan yang mana sudah Allah tetapkan bagi kita semua, bagi umat Islam di seluruh muka bumi ini. Dan semua keharusan bagaimana tindakan seorang mukmin yang perlu kita diingati bahwasanya kita tahu bahwa salat itu wajib. Kita tahu bahwasanya salat itu wajib dan itu merupakan kewajiban. Kewajiban itu istilah dan keharusan itu yang perlu kita lakukan dalam suatu kewajiban yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, idrom ma falakhu badan inafalidihi wa tawshadihi naqalamanhu wa tafsidihi. Ada suatu himbauan dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak pernah melakukan suatu kewajiban yang mana datanya dari hal-hal yang Allah tetapkan kepada kita semua. Bagaimana himbauan dalam kitab suci Al-Quran bagi barang siapa seluruh mukmin, seluruh manusia yang tidak pernah melakukan suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, itu salah satunya terletak pada sabda Rasulullah dan semua ucapan-ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahum la jurbu wa anabhu madadallah. Janganlah kamu untuk mengingkari, memungkarkan ataupun berdusta antara salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala ataupun
melalaikan suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Qul ba'ahadi atafwata mushtadi ihdina wal qurdana ma'akum wa anta badishi wa tashadahrukum walahu man tafadishira. Hadis Imam Tirmidzi dan hadis Imam Asy-Syafi'i, bagaimana warhabduhu ubada wala tasyadai kamu ankam tabul iyadan. Jadi salah satunya daripada seluruh masyal yang kita lihat, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan di antara kewajiban, maka salah satunya seorang tersebut dari ciri khas orang-orang yang lalai. Sedangkan orang yang meninggalkan suatu keharusan, orang-orang yang tidak pernah memperhatikan bagaimana keharusan dan kewajiban itu perlu kita lakukan dalam kehidupan. Nah, bagaimana kita himbauan dari Allah dalam kitab suci Al-Quran? Kalau kita melihat dari himbauan dari tuntunan Rasulullah SAW, bahwasanya ada suatu himbauan, peringatan, bahkan suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita bagi seluruh umat Islam maupun manusia umumnya. Nah, kita melihat dalam Quran surat At-Taha, kita melihat dalam Quran surat Az-Zumar, kita melihat dalam Quran surat Al-Qasas, semuanya Allah melimpahkan. Bahkan Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, wa hum aquluhubuna wa ahlihi wa tasjrin inna mustadira wal islami wal muslimi atakuhu wa takhliyatil mubinahu wallah ufdalan anal isiron. Ihdina wa ta'uhu mabadasiron. Diwajibkan, itu salah satunya hadari kul umafatamu mujilan. Barang siapa di antara salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan engkau melalaikan di antara kewajiban yang kutetapkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, idimhum wa anta nusyratan iyaku kullaha antal mubina. Jadi suatu kedemikian dari kita yang melalaikan dari suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka ihdina kul mutadasyiran tahud qalilan. Maka jangan kita melalaikan dari suatu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah tidak akan pernah, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan salah satu doa kita, bahwasanya Allah saja kita lalaikan. Allah saja, perintah Allah saja kita tidak pernah kita dengar, bahkan kita tidak pernah lakukan apa yang Allah perintahkan dalam kitab suci Al-Qur'an. Nah, udram ta'ahu mafhum mukallah atau fil akhirah. Barang siapa yang utafal akhirah, maka tidak pernah Allah dengarkan atau Allah abaikan dari orang-orang jeritan umat Islam yang tidak pernah, bahkan yang pernah melalaikan suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Uhur mahur damnatullah wa ta'jishran adahikan amru Allah wa ta'addudiya. Jadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya mudah, bahkan tidak ada sulitnya. Mungkin kitanya sendiri yang bahkan tidak pernah mengindahkan, tidak pernah mengutamakan, tidak pernah kita menjadikan hobi suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu kewajiban itu jadikan suatu hobi. Kalau kita melakukan, jika kita mengetahui itu suatu kewajiban, maka kita jadikan itu suatu hobi. Mengapa? Karena kalau kita sudah menyadari itu yang suatu keharusan dari Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan suatu hobi, maka tidak ada satu seruan, tidak ada salah satu seruan dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi word of the mouth uddamatullah, jangan kita memperberat diri dari suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit, mungkin kita yang sendiri yang keberatan dari suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para saudara sekalian, ahadara ta'ala Allah min antak hasi wa tasydira ta'ala qalami adanahu wa qubdana hada illa tasjir. Jangan kita menyatukan di antara rasa malas, bahkan rasa tidak ingin mengindahkan suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka ahdumuhu wa abdratan aka illahi ikla ya anta fi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat suatu kaum barang siapa yang kaumnya tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi indahkan dari firman kalam Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan kalam Allah itu suatu keharusan, tapi jadikan suatu hobi. Bagaimana perintah Allah itu kita jadikan hobi. Insyaallah tidak ada keluhan dari kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari uhubum wala hutudratan wala islami wa al akhirat. Semoga kita semua umat Islam diselamatkan dalam akhirat
oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diselamatkan baik dunia ataupun akhirat. Semoga kita semua diberikan kelancaran ke depannya. Apa yang kita inginkan semoga Allah kabulkan, dan apa yang kita inginkan semoga Allah permudahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.